Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas perhatian kita kuliah kembali ilmu dasar perawatan untuk tema minggu ini itu tentang konsep adaptasi sel, jas dan penuaan sel. Dan di Jepang 12 aku borong komplit tua dapat mana jupanan 12 tidak tua enggak Outline yang di sini kita akan membahas apa itu adaptasi dan jejak sel, di mana adaptasi itu ada berupa hipertrofi dan hiperplasia. Kemudian juga ada istilah metaplasia dan displasia. Kita akan lihat nanti perbedaannya. Atrofi, kemudian penyebab jejas, apa itu mulai dari dosa, kematian sel, dan neoplasia. Adaptasi sel. Apa itu adaptasi seluler? Adaptasi seluler yaitu sel mampu mengatur dirinya dengan cara mengubah struktur dan fungsinya sebagai respon terhadap berbagai kondisi fisiologis dan maupun patologis. Jadi sel tersebut dapat mengatur atau mengubah secara mandiri apa yang terjadi terhadap respon lingkungan yang berada di dalamnya. Terdapat 4 tipe adaptasi seluler, yaitu hipertrofi, metaplasia, ada yang disebut atrofi, ada yang juga disebut hiperplasia. Nah, ini adaptasi dan jejak sel, itu ada yang disebut dengan hipertrofi, kemudian juga hiperplasia. Apa perbedaannya? Perbedaannya itu, kalau hipertrofi, di mana terjadi suatu peningkatan ukuran sel di dalam sel itu sendiri. Jadi di sini yang akan berubah itu ukuran sel. Ukuran sel akan menjadi lebih besar dan menjadi lebih padat. Sehingga terjadi pembesaran ukuran organ. Hipertrofi kalau berupa fisiologis itu misalnya pembesarnya uterus ibu hamil. Ini disebabkan karena kehamilannya dari semester awal sampai semester akhir, dari awal sampai akhir, si uterus tersebut akan berkembang menjadi besar sesuai dengan ukuran janinnya. Kemudian ada juga contoh otot skelet binaragawan, di mana otot skelet binaragawan itu akan tampak seperti membesar, sehingga otot akan menjadi lebih besar dan berisi. Kemudian secara patologis itu pembesaran kelenjar prostat. Nah, hal ini dengan adanya pembesaran kelenjar prostat akan memudahkan terjadi pengosongan kandung kemih, sehingga kelenjar prostat itu mengganggu terhadap pengosongan kandung kemih. Kemudian hiperplasia. Nah, hiperplasia itu terkait dengan peningkatan jumlah sel. Jadi di sini terjadi peningkatan jumlah sel yang banyak atau berlebihan, sehingga akan terjadi pembekaran ukuran organ. Secara fisiologis itu contohnya pembesaran payudara pada saat wanita masa pubertas. Nah, ini disebabkan karena jumlah sel-sel yang ada dalam jaringan payudara itu bertambah banyak, sehingga mengakibatkan payudara menjadi besar. Kemudian kalau secara patologis itu bisa dilihat dengan adanya hipertensi. Hipertensi itu penyempitan pembuluh darah disebabkan oleh hiperkolesterol, sehingga darah yang tadinya mengalirkan darah secara lancar akan tersumbat, sehingga terjadi peningkatan aliran darah, lalu meningkat menjadi darah tinggi. Kanker septik itu terjadi karena perubahan jumlah sel-sel dalam serviks. Contoh dari pembuluh darah jantung, kondisi patologis hipertrofi jantung
itu terjadi pembengkakan jantung pada ventrikel kiri. Hal ini disebabkan beban jantung meningkat, terjadi kardiomyopati, hipertropik, kelainan bawaan. Penyakit ini terjadi pada orang dewasa dan akromegali atau penderita hemokromasitoma. Efeknya itu bisa terjadi sesak napas, kemudian terhalangnya aliran darah ke jantung disebabkan karena hipertrofi pada ventrikel jantung. Di sini kelihatan jantung pembukaannya menjadi tebal dan saluran pembuluh darah ini menjadi kecil sehingga aliran darah menjadi terhambat. Kemudian hiperplasia endometrium itu peningkatan ukuran fisiologis siklus normal pada vagina dan terjadi istirahat. Endometrium hiperblastik bahwa dapat berfungsi ini terjadi penebalan pada lapisan endometrium sehingga terjadi pembesaran pada endometrium. Kemudian hiperplasia prostat. Ukuran prostat normal itu sekitar 25 gram, tapi karena ada hiperplasia mengakibatkan 70 gram. Pola penyakit ini merupakan respon terhadap hormon, sehingga sel-sel ini menjadi besar. Hal ini bukan merupakan proses fisiologis, tapi juga merupakan faktor dari patologis, sehingga terjadi gangguan dalam pengosongan kandung kemih. Nah, kemudian ada juga disebut metaplasia, yaitu di mana perubahan sel tipe dewasa menjadi tipe sel dewasa lain. Jadi dari subtipe dewasa atau subtipe dewasa lain. Ini akan jika terlalu lama akan mengakibatkan displasia. Mekanisme bertahan tubuh, infeksi, contohnya sel epitel bronkus akan berubah. Kemudian perokok, gastritis, itu akan terjadi perubahan pada selnya. Dan penyebabnya itu bisa karena perubahan lingkungan yang terjadi, kemudian iritasi, kemudian faktor kekurangan vitamin A bisa menyebabkan metaplasia. Kemudian apabila terjadi metaplasia ini terlalu parah, lama ini bisa mengakibatkan displasia. Itu perubahan polarisasi pertumbuhan sel, jika tidak ditangani akan menimbulkan karsinoma atau keganasan. Nah, tahap ini ada ringan, sedang, dan berat. Nah, ini salah satu sel squamosa dari cervix. Ini sel squamosa cervix yang normal, kemudian terjadi displasia seluler. Jadi di sini yang tadinya selnya agak renggang-renggang, kemudian dapat gambar di atas displasia cervix, epitel squam cervix normal berubah menjadi lebih teratur, atau epitel displastik masih bersifat reversibel, jelas masih bersifat reversibel apabila merusak struktur fungsi. Ini air apaan sih? Yang di sini basah dibilangin tuh airnya nempel begitu. Atrofi itu pengecilan ukuran sel dan pengurangan jumlah sel parenkim bagian tubuh yang pernah berkembang. Penyebabnya yaitu terbatasnya suplai darah disebabkan oleh iskemia kronik. Kemudian bisa juga karena hilangnya stimulus saraf, contohnya stroke, sehingga untuk melakukan sensibilitas atau respon agak telat. Kemudian hilangnya stimulus endokrin, menjadi nutrisi inadekuat. Nutrisi inadekuat bisa sebagai penyebabnya. Kemudian organ tidak digunakan di atrofi, misalnya pada otot, pada orang-orang yang mengalami kecelakaan atau dia melakukan imobilitas, maka atrofi otot itu terjadi karena dia kurang dari mobilitas yang dilaksanakan.
Nah, ini atrofi mekanismenya kondisi di dalam sel yang mengalami atrofi adalah terjadi pengurangan komponen struktur sel dan diikuti peningkatan vakuola atau fagi yang dapat melakukan rusak sel sendiri. Jadi selain mengalami pengecilan, dia juga terdapat peningkatan vakuolatologi sehingga sel-sel yang rusak itu akan dimakan dan merusak sel tersebut. Nah, ini sekarang macam-macam atrofi. Ada atrofi senilis, terjadi pada semua tubuh, general atrofi. Orang yang menderita gangguan saluran pencernaan, misalnya karena penyempitan esophagus, karena tidak mendapat makanan waktu yang cukup lama, maka si esophagus tersebut akan menyumbat, mengecil, sehingga aliran makanan yang dari rongga mulut akan tertahan di rongga esophagus. Atrofi lokal dapat terjadi kadang-kadang tertentu. Ini biasanya bersifat lokalis. Atrofi inaktivitas terjadi akibat inaktivitas organ tubuh atau jaringan, misalnya inaktivitas otot sehingga otot itu menjadi mengecil, atau atrofi desakan akibat desakan yang terus-menerus dan desakan waktu yang lama sehingga mempengaruhi tubuh dan jaringan. Fisiologisnya pada anak-anak sekan gigi yang tumbuh dan mulai gigi susu, atau patologis yang spilis terjadi pelebaran aorta di daerah substernal. Kemudian ada juga disebut atrofi endokrin. Ini tergantung pada rangsangan hormon tertentu. Contoh tadi penyakit Simon. Pada penyakit ini hipofisis tidak aktif sehingga menyebabkan atrofi pada kelenjar gondok, adrenal, dan ovarium. Nah, ini contoh sebuah testis yang mengalami atrofi. Akan mengalami pengurangan ukuran dari ukuran yang normal, akan mengecil atau mengkerut. Atrofi pada testis ini disebabkan karena adanya kanker testis, atau disebabkan karena penggunaan dan penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Dampaknya akan mempengaruhi terhadap kesuburan. Di sini terlihat kunyas yang terjadi dalam bentuk normal, karena terjadi atrofi, testis tersebut akan mengecil. Nah, begitu juga dengan otot. Otot yang mengalami atrofi disebabkan karena kurangnya penggunaan otot tersebut untuk bekerja. Pada orang-orang yang lumpuh, pada orang-orang yang mengalami kecelakaan, otot sering diistirahatkan dan tidak dilakukan mobilitas, maka otot tersebut akan mengecil dan akan mengakibatkan atrofi. Nah, di sini disebabkan karena kondisi medis sehingga dia kurang mobilitas. Karena dia mengalami atrofi, maka penurunan kekuatan otot akan terjadi. Bahkan jika sudah parah, bisa mengakibatkan kelumpuhan pada otot-otot tersebut. Kemudian ini contoh jaringan otak. Pada dalam ini menemukan otak pada penderita penyakit Alzheimer, yaitu di mana penyakit Alzheimer itu penyakit yang disebabkan karena penuaan atau gangguan terhadap penurunan daya ingat. Ini disebabkan karena virus cerebrum ini menjadi lebih kecil dan terjadi gap atau jarak sulcus yang melebar. Dampak dari pengecilan dari virus cerebrum ini akan mengakibatkan penurunan daya ingat. Kemudian akan mempengaruhi terhadap emosional seseorang juga. Nah, ini macam-macam penyebab jejas. Hipoksia, penurunan konsentrasi oksigen di dalam jaringan oksigen mencerminkan konsentrasi. Jadi apabila seorang akan mengalami kekurangan oksigen, maka konsentrasi oksigen yang ada di dalam tubuh itu akan mempengaruhi konsentrasi dalam, sehingga orang akan mudah sesak, kebiruan, atau sulit untuk bernapas. Kemudian suhu yang berlebih, suhu yang terlalu panas atau dingin menyebabkan cedera atau kematian sel. Hal ini sel akan tidak bisa beradaptasi terhadap suhu yang terlalu tinggi atau suhu yang ekstrim, sehingga menyebabkan sel-sel menjadi mati.
Begitupun dengan suhu yang terlalu dingin akan menyebabkan sel-sel itu menjadi beku dan mati. Penjenuhan terhadap suhu yang sangat tinggi dapat menyebabkan luka bakar. Dengan adanya luka bakar, maka si jaringan atau kulit tersebut akan rusak dan akan mengakibatkan kematian sel. Cedera radiasi. Radiasi ionisasi dapat menjadi sel atau menyebabkan kematian sel dengan merusak membran sel dan menyebabkan pembengkakan intrasel. Jadi karena adanya radiasi tingkat tinggi, contohnya pada penggunaan alat radiologi seperti rongsen, CT scan, jika kita terpapar terlalu banyak oleh ion-ion radiasi tersebut, akan menyebabkan cedera sel. Dengan adanya cedera sel akan merusak yang namanya membran sel, sehingga terjadi pembengkakan intrasel dan sel tersebut akan lisis sehingga akan terjadi kematian pada sel tersebut. Ya, ini tentu tidak bisa kita sadari karena cedera radiasi itu tidak terlihat. Kemudian infeksi mikroorganisme. Sel tubuh dapat mengalami kerusakan secara langsung oleh toksin dan oleh mikroorganisme. Jadi mikroorganisme tersebut dapat menyerang, menginvasi secara langsung terhadap sel tersebut, sehingga si organisme tersebut akan mengeluarkan toksin atau racun yang dapat membunuh inti sel atau membran sel yang terdapat pada sel tersebut. Lalu sel tersebut akan menjadi mati, terpajan oleh radikal bebas. Ini contohnya misalnya karena ada pencemaran oleh pabrik-pabrik atau pencemaran disebabkan asap-asap kendaraan motor yang menyebabkan radikal bebas tersebut terhirup dan akan merusak inti sel yang terdapat pada sel tersebut. Mola hidatidosa. Nah, ini contoh juga kelainan mekanisme yang mendasar degenerasi atau disebut juga kehamilan buah anggur, di mana seluruh stroma fili yang avaskuler larut menjadi cairan isi bentuk fili yang mengembung mirip sebuah buah anggur atau pista hidatit. Apa penyebabnya? Penyebabnya itu karena kekurangan oksigen atau adanya toksik, misalnya toksik yang terkait dengan kehamilan, misalnya toksoplasma atau PF, kemudian juga pengaruh osmotik tubuh, ini yang merupakan penyebab terjadinya mola hidatidosa. Degradasi itu keadaan di mana terjadinya perubahan biokimia intraseluler yang mengakibatkan perubahan morfologik akibat jejas sel. Di sini terlihat bentuk dari inti sel tersebut secara mikroskopis. Nah, ini secara makroskopis dapat dilihat terdiri dari gelembung-gelembung putih seperti buah anggur, dan ini biasanya tembus pandang atau tembus cahaya, ya, berisi cairan jernih dengan ukuran bervariasi. Ada yang kecil sekian mili, bahkan sampai 1 atau 2 cm. Jadi menyerupai seperti buah anggur tersebut. Mola hidatidosa itu dibagi 2, itu mola hidatidosa klasik atau komplit. Dia ini tidak terdapat janin atau bagian tubuh lain, jadi tidak ada janin yang menyertainya pada bagian lain. Kemudian ada yang disebut mola hidatidosa parsial, inkomplit atau bersifat irreversible. Di sini biasanya disertai dengan terdapat janin atau bagian tubuh lain. Perkembangan janin terhambat akibat kelainan kromosom dan umumnya mati pada trimester awal. Selain itu, pada mola hidatidosa janin gagal membentuk akhirnya janin tidak dapat bertahan hidup seperti biasa.
Nah, ini sekarang kita bicara dengan kematian sel. Kematian sel itu just sel irreversible, artinya tidak bisa kembali akibat proses enzimatik atau denaturasi protein. Jadi dibagi ada yang disebut apoptosis atau nekrosis. Apoptosis itu kematian sel yang terprogram diatur secara genetik dan bersifat aktif. Kemudian ditandai dengan adanya kondensasi kromatin. Sedangkan nekrosis itu dibagi dua, leukoapaktik dan koagulatif. Leukoapaktik itu terjadi pada otak, substansi neurologinya sangat sedikit sehingga kemudian pada koagulatif terjadi pembentukan usus protein intrasel, kerangka sel yang mati masih berbentuk baik. Jadi ini terjadi pembekuan usus protein yang merupakan unsur-unsur yang terdapat di intrasel, kemudian kerangka sel yang mati masih berbentuk baik. Nah, neoplasia, kumpulan sel abnormal yang berbentuk secara berlebihan terus-menerus. Ini biasanya bisa mengakibatkan sebuah kista atau CA apabila mengarah ke ganasan. Dampak secara biologi, jaringan yang terkena neoplasia akan mengalami perubahan seperti resiko mengalami kanker sekunder, akan terjadi perubahan pada jaringan tersebut. Psikologi menyebabkan tekanan pada psikologi menimbulkan kesedihan. Apabila orang yang menderita neoplasia itu biasanya akan mengganggu secara emosional dan mempengaruhi psikologinya. Kemudian sosial, merasa tertinggal dari kelompok yang mereka merasa berbeda sehingga menarik diri dan tak ada penolakan. Spiritual, mungkin pasien bertanya mengapa mereka diberi cobaan. Jadi dia akan bertanya mengapa percobaan ini dia hanya saya yang. Jika mereka percaya kepercayaan tersebut berasal dari Tuhan, maka kepercayaan hidup akan menjadi lebih besar. Nah, ini peran perawat. Peran perawat terhadap pasien-pasien epilepsia itu ada yang disebut preventif. Menanyakan apakah pasien membutuhkan informasi lebih lanjut, mencari tahu dukungan apa yang pasien butuhkan. Jadi di sini pasien harus mengetahui informasi apa yang terkait dengan neoplasia atau penyakit-penyakit ganasan, kemudian dukungan seperti apa yang mereka butuhkan. Kemudian juga ada aspek promotif, menyediakan informasi praktis tentang dukungan juga peran perawat. Di sini sejauh mana perawat memberikan peran dan dukungan. Aspek kuratif di sini tetapin pasien menjalani treatment seperti kemoterapi, peran tanggung jawab dalam pasien mendidik keluarga dan perawatan. Kemudian juga disebut ada aspek rehabilitatif, komunikasi dengan pasien. Ini terkait dengan tahap selanjutnya ketika dia sudah treatment terhadap penyakitnya tersebut. Oke, ini daftar pustaka yang dapat kita lihat. Sekiranya sekian dan cukup untuk materi IDK minggu ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.